قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin, amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kembali kita dapat bersua dalam rangka melanjutkan tutorial pembelajaran bahasa Arab, yaitu menggunakan kitab Hayya Bina jilid pertama. Pada pertemuan yang lalu atau episode yang lalu kita telah membahas yaitu tentang huna, hunaka, hunalika, yang mana ini disebut dengan ismul isyarah lil makan atau khabar muqaddam atau dzarf, ya. Ini disebut dengan dzarf atau ismul isyarah lil makan. Kita lanjutkan ya mengenai ismul isyarah lil makan yaitu waktu itu kita telah sampai pada halaman 36. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya di sini. Nah, huna masjidun, al masjidu huna. Nah, di paragraf kali ini yaitu saya menjelaskan di sini tentang bagaimana huna ini adalah ismul isyarah lil makan atau dzarful makan, yang mana tatkala kita kembalikan kepada aslinya, ya, tatkala kita mengatakan huna masjidun, di sini masjid. Nah, kemudian kita kembalikan kepada aslinya, kalimat aslinya adalah al masjidu huna, masjid itu di sini, maka itulah yang asli. Jadi aslinya adalah al masjidu huna, masjid itu di sini. Kenapa? Karena huna ini adalah dzarf, dzarful makan, ya, keterangan tempat, sehingga yang namanya keterangan maka biasanya apa? Posisinya di belakang atau di akhir. Nah, maka huna masjidun berarti posisinya dia dikedepankan, ya, dijadikan di depan, sehingga namanya khobar muqaddam, yaitu keterangan atau berita atau khobar yang diletakkan di depan, ya. Maka tatkala kita kembalikan huna ini kepada aslinya, yaitu letaknya di belakang, maka bunyinya adalah al masjidu huna, ya, al masjidu huna. Maka ketika kita perhatikan di sini, ketika huna kita geser ke depan, maka al masjidu menjadi masjidun, ya, alif lamnya menjadi tidak ada. Ketika kita mengatakan huna masjidun, di sini masjid, ya, di sini masjid, maka tidak mengatakan huna al masjidu. Ya, meskipun boleh saja kita mengatakan huna al masjidu, akan tetapi tatkala sudah pertukaran tempat, al masjidu yang tadinya mubtada kita letakkan di akhir menjadi mubtada muakhar, berarti dia menempati posisi tempat khobar, maka dia tidak menggunakan alif lam. Kenapa? Karena khobar itu biasanya berbentuk nakirah, yaitu tanpa menggunakan alif lam, ya. Jadi huna masjidun, di sini masjid. Kalau kita ingin mengatakan masjid itu di sini, maka kita mengatakan al masjidu huna, al masjidu huna. Jadi kita kembalikan alif lamnya, itu al masjidu huna. Bolehkah kita mengatakan masjidun huna tanpa alif lam? Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena ketika masjidun ini adalah isim,
tatkala sebuah isim menjadi sebuah mubtada yang kita letakkan di awal kalimat, maka syaratnya dia harus ma'rifah, yaitu harus berbentuk isim yang tertentu, yaitu yang harus ditambahkan alif lam, sehingga menjadi al-masjidu huna. Masjid itu di sini. Nah, taib. Kemudian kita lanjutkan, huna manzilun, di sini rumah. Berarti aslinya apa? Al-manzilu huna, rumah itu di sini. Kemudian huna ma'hadun, di sini pondok pesantren. Maka kalau kita balik, ya, kembalikan kepada aslinya, al-ma'hadu huna, pondok pesantren itu di sini. Kemudian huna madrasatun, di sini sekolah. Kalau kita kembalikan kepada aslinya, al-madrasatu huna, sekolah itu di sini. Kemudian huna jami'atun, di sini universitas. Kemudian kalau kita kembalikan kepada aslinya, al-jami'atu huna, universitas itu di sini. Taib. Jadi paragraf ini ingin menjelaskan bahwa, ya, tatkala kita mengatakan huna masjidun, maka huna posisinya menjadi khobar muqaddam, masjidun posisinya menjadi mubtada muakhar, ya, yang mana seharusnya susunannya adalah mubtada dan khobar, akan tetapi khobarnya dijadikan di depan, mubtadanya dipindahkan ke belakang, jadi bertukaran tempat. Dan ini di dalam bahasa Arab itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, yaitu khobar dijadikan di depan, kemudian mubtada dijadikan di belakang, dengan tentu dengan faedah, ya, dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu, ya, salah satunya adalah liifadatil hasar, menunjukkan sesuatu yang terbatas, ya. Maka kalau kita kembalikan aslinya berarti al-masjidu huna, maka al-masjidu menjadi apa? Mubtada, huna menjadi khobar, ya, jadinya mubtada dan khobar, ya. Dan untuk mubtada dan khobar itu akan kita bahas insyaallah pada Hayya Bina jilid yang kedua nantinya insyaallah, ya. Taib. Kemudian huna madrasatun. Ini untuk muannas, ya. Huna madrasatun, kalau bendanya muannas, maka al madrasatu huna. Ini sudah kita bahas, ya, bahwa huna itu tidak ada permasalahan antara isim mudzakkar atau isim muannas. Jadi boleh-boleh saja. Nah, karena di sini ismul isyarahnya ismul isyarah lil makan, bukanlah ismul isyarah, ya, seperti hadza dan hadhihi. Taib. Kemudian untuk jarak jauhnya, hunaka funduqun, di sana hotel, ya. Kalau kita kembalikan aslinya, al funduqu hunaka, hotel itu di sana. Hunaka matarun, di sana bandara. Al mataru hunaka, bandara itu di sana. Hunaka hammamun, di sana kamar mandi. Al hammamu hunaka, kamar mandi itu di sana. Hunaka ghabatun, di sana hutan. Al-ghabatu hunaka, hutan itu di sana. Hunaka asimatun, di sana ibu kota. Al-asimatu hunaka, ibu kota itu di sana. Nah, ini kalau untuk jarak jauhnya. Taib. Mudah-mudahan para peserta sekalian bisa memahami paragraf yang saya maksudkan di sini, ya. Jadi boleh kita mengatakan huna umpamanya funduqun, atau bisa juga dibalik al funduqu hunaka, tergantung maksudnya bagaimana, ya. Jadi kalau bahasa Arabnya umpamanya di sini masjid, huna masjidun. Kalau bahasa Arabnya masjid itu di sini, berarti al-masjidu huna. Nah, jadi kita tinggal mengikuti bagaimana terjemahannya, ya, maksud dan tujuannya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 37, ya. Halaman 37 kita masukkan ismul istifham, yaitu kata tanya menggunakan ma atau madza, ya. Taib. Madza huna, ya. Jadi boleh pakai ma, boleh juga pakai madza, ya. Ma huna boleh, atau madza huna juga boleh, ya. Nah, di sini kita pakai madza, ya. Meskipun pakai ma juga boleh sebenarnya. Ma huna, apa di sini, ya. Atau madza huna, apa yang ada di sini. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah,
Baik, kita coba. Madza huna, ya, apa di sini? Huna faslun, di sini kelas, ya. Kemudian madza huna, apa di sini? Huna bustanun, ya, di sini kebun. Madza huna, apa di sini? Huna mazra'atun, di sini sawah. Man huna, siapa di sini? Huna mudirun, di sini seorang direktur. Nah, kalau jarak jauhnya, madza hunaka, apa di sana? Hunaka mal'abun, di sana lapangan. Madza hunaka, apa di sana? Hunaka hadiqatun, di sana kebun atau taman, ya. Madza hunaka, apa di sana? Hunaka manzilun, di sana rumah. Man hunaka, siapa di sana? Hunaka mumarridatun, di sana seorang perawat atau suster. Nah, ini kalau kita memasukkan ismul istifham, yaitu kata tanya, ya. Ya, jadi kalau kata tanya menggunakan apa? Setelah kata tanya itu huna, berarti jawabannya juga kita harus ambil dari huna. Contohnya, madza huna, apa di sini? Berarti jawabannya huna faslun, di sini kelas. Bukan menjawab al-faslu huna, ya. Jadi lihat tergantung apa sesudah kata tanya. Kalau setelah kata tanya adalah huna, maka kita ambil jawaban sesudah kata tanya tersebut, yaitu madza huna, apa di sini? Maka jawabannya di sini kelas atau di sini masjid. Berarti apa? Huna faslun, ya. Huna masjidun. Jadi bukan menjawab umpamanya apa di sini? Kelas di sini. Itu tidak pas, ya, kurang tepat, kurang cocok. Ya, jadi kalau yang ditanyakan di sininya, maka kita memulai menjawab itu dengan kata-kata di sini juga. Atau di sana contohnya madza hunaka, apa di sana? Maka jawabannya hunaka mal'abun. Contohnya, ya, di sana lapangan. Bukan menjawab al mal'abu hunaka, lapangan di sana, itu bukan. Ya, kenapa? Karena tidak sinkron. Karena kita harus melihat apa sesudah kata tanya. Mana kata tanya? Madza. Ya, apa setelah madza itu apa? Hunaka. Berarti mengambil jawabannya itu kita ambil dari hunaka, ya. Berarti madza hunaka, apa di sana? Maka jawabannya hunaka faslun atau hunaka masjidun. Ya, berbeda kalau setelah kata tanya itu langsung disebutkan isimnya, umpamanya apa? Ainal masjidu, di mana masjid? Baru nanti kita menjawab al masjidu, ya, baru apa? Tetapi kalau umpamanya pertanyaannya madza huna, ya, berarti jawabannya apa? Huna faslun, umpamanya, ya. Jadi kita ambil hunanya itu, kita menjawabnya melalui huna, karena huna itu sesudah kata tanya. Jadi intinya, kesimpulannya, lihat apa yang ada setelah kata tanya tersebut, maka dari situlah kita mengambil jawabannya, mulai mengambil jawabannya. Nah, kemudian madza huna, apa di sini? Hunaka masjidun, di sana masjid. Ini maksudnya adalah di paragraf ini, maksudnya apabila yang bertanya dengan orang yang menjawab itu jaraknya berbeda. Ya, contohnya saya di sini dekat dengan suatu benda, maka saya bilang madza huna, apa di sini? Nah, nanti yang menjawab itu kebetulan mungkin jaraknya jauh, sehingga dia mengatakan hunaka masjidun, di sana masjid, dan itu boleh saja, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan paragraf ini, ya. Jadi madza huna, apa di sini? Jawabannya huna masjidun kalau sama-sama dekat. Tapi kalau ternyata pas kita menjawabnya jarak masjidnya jauh dari kita, maka kita bilang hunaka, ya. Hunaka masjidun, di sana masjid. Nah, jadi
Tidak mesti ketika pertanyaannya memakai huna, tidak mesti jawabannya huna juga, tidak. Bisa juga huna, bisa juga hunaka, tergantung bagaimana di lapangan ya, tergantung situasi di lapangan ya. Kalau jarak kita kebetulan jauh dari masjid yang ditanyakan, maka kita bilang hunaka masjidun, di sana masjid. Tapi kalau ternyata jarak yang bertanya dengan yang menjawab sama-sama dekat dengan benda yang ditanyakan, maka madza huna, maka yang menjawab juga mengatakan huna masjidun. Nah, tapi kalau jaraknya berbeda, maka seperti ini gambarannya ya. Nah, madza huna, apa di sini? Nah, hunaka masjidun, di sana masjid. Nah, kemudian madza huna, apa di sini? Hunaka babun, di sana pintu. Man huna, siapa di sini? Hunaka waladun, di sana seorang anak ya, anak kecil. Kemudian madza hunaka, apa di sana? Huna faslun, di sini kelas. Madza hunaka, apa di sana? Huna nafidatun, di sini jendela. Man hunaka, siapa di sana? Huna bintun, di sini anak perempuan ya, anak perempuan. Taib. Maka diperhatikan di sini, bedakan antara madza dengan man. Kalau madza, apa, menanyakan benda yang tidak berakal. Tapi kalau man ini adalah artinya siapa, berarti menanyakan benda yang berakal. Seperti apa? Manusia ya, atau malaikat, rasul, atau Allah. Ini namanya apa? Benda yang berakal. Nah, dan ma atau madza, man atau ma, ini sudah kita bahas pada bab yang dulu ya. Nah, taib, kita lanjutkan, kita masukkan ismul istifham, yaitu hal. Hal itu artinya apakah ya. Hal artinya apakah. Nah, kita coba. Hal huna faslun, apakah di sini kelas? Na'am huna faslun, iya di sini kelas. Jadi ingat, kalau ada pertanyaan menggunakan hal, menggunakan apakah, maka jawabannya pasti ada dua. Kalau tidak na'am, berarti la. Kalau tidak la, berarti na'am. Itu kalau ada pertanyaan menggunakan hal, apakah. Kalau benar, maka kita bilang na'am. Kalau tidak, maka kita bilang la ya. Nah, kita ulang. Hal huna faslun, apakah di sini kelas? Na'am huna faslun, iya di sini kelas. Jadi ingat, mengambil jawabannya itu kita ambil sesudah kata tanya. Ya, contohnya mana? Hal huna faslun. Hal huna faslun. Jadi mana kata tanyanya? Itu hal. Nah, setelah hal itu, nah disitulah kita mulai mengambil jawabannya. Ya, setelah kata-kata na'am, baru kita ambil jawabannya sesudah kata tanya ya. Nah, kemudian hal hunaka ma'hadun, apakah di sana pondok pesantren? Na'am hunaka ma'hadun, iya di sana pondok pesantren. Hal huna baitun, apakah di sini rumah? Na'am huna baitun, iya di sini rumah. Hal huna suqun, apakah di sini pasar? Na'am hunaka suqun, iya di sana pasar. Nah, jadi kita ulang. Hal hunaka suqun, apakah di sana pasar? Na'am hunaka suqun, iya di sana pasar. Hal huna kanisatun, apakah di sini gereja? Na'am huna kanisatun, iya di sini gereja. Hal hunaka maktabatun, apakah di sana perpustakaan ya, atau toko buku? Na'am hunaka maktabatun, iya di sana perpustakaan ya, atau toko buku. Kemudian hal huna masjidun, apakah di sini masjid? Na'am hunaka masjidun. Nah, ini maksudnya kalau jarak yang bertanya dengan jarak yang menjawab itu berbeda. Nah, jadi pertanyaan menggunakan huna, hal huna masjidun. Di sini jawabannya menggunakan hunaka. Na'am hunaka. Maksudnya apa? Yang sudah kita jelaskan tadi, ini jaraknya ya. Jika yang bertanya dengan yang menjawab itu jaraknya berbeda. Nah,
Kita ulang, hal huna masjidun, apakah di sini masjid? Na'am hunaka masjidun. Iya, di sana masjid. Hal hunaka matarun, apakah di sana bandara? Na'am huna matarun. Iya, di sini bandara. Hal huna sayyaratun, apakah di sini mobil? Na'am hunaka sayyaratun. Iya, di sana mobil. Hal hunaka darajatun, apakah di sana sepeda? Na'am huna darajatun. Iya, di sini sepeda. Hal huna mazra'atun, apakah di sini sawah? Na'am hunaka mazra'atun. Iya, di sana sawah. Hal hunaka hadiqatun, apakah di sana taman atau kebun? Na'am huna hadiqatun. Iya, di sini kebun atau taman. Nah, ini kalau kita memasukkan hal ya. Hal artinya apakah. Nah, kemudian kita lanjutkan, hal huna faslun, apakah di sini kelas? Kalau tidak maka kita jawab la ya. La bal huna masjidun. Tidak, tetapi di sini masjid. Hal hunaka ma'hadun, apakah di sana pondok pesantren? La bal hunaka funduqun. Tidak, tetapi di sana hotel. Hal huna manzilun, apakah di sini rumah? La bal hunaka faslun. Tidak, tetapi di sana kelas. Hal hunaka jami'atun, apakah di sana universitas? La bal huna hadiqatun. Tidak, tetapi di sini kebun atau taman. Hal huna bustanun, apakah di sini kebun? La bal ghabatun. Tidak, tetapi tidak, tetapi hutan. Jadi maksudnya la bal huna ghabatun. Namun hunanya dihapus dan itu boleh-boleh saja, sehingga langsung mengatakan la bal ghabatun. Tidak, tetapi tetapi hutan. Hal hunaka qaryatun, apakah di sana ada kampung atau desa? La bal qaratun. Tidak, tetapi benua. Maksudnya la bal hunaka qaratun. Namun hunakanya boleh saja dihapus sehingga langsung la bal qaratun. Tidak, tetapi benua. Nah, taib. Di sini boleh pakai bal, boleh juga tidak ya. Boleh pakai bal, boleh juga pakai tidak ya. Bal itu adalah harful idrak ya. Harful idrak, maka harful idrab ya, huruf yang menunjukkan sesuatu yang berlipat, yang lebih, sehingga diartikan bal itu bahkan ya, bahkan ya, tidak, bahkan di sini masjid umpamanya. Namun kata-kata bahkan, namun di sini bisa kita terjemahkan tetapi, bisa diterjemahkan tetapi. Nah, jadi boleh menggunakan bal, boleh juga tidak. Contohnya hal huna faslun, apakah di sini kelas? Boleh kita menjawab la huna masjidun. Tidak, di sini masjid. Tapi boleh juga menggunakan bal. La bal huna masjidun. Tidak, tetapi di sini masjid. Nah, baik. Kemudian kita menggunakan ismul istifham menggunakan aina. Jadi setelah kita menggunakan mada, kemudian menggunakan hal, nah sekarang kita menggunakan aina. Apa arti aina? Nah, aina artinya di mana. Taib. Tapi silakan perhatikan. Nah, ainal faslu, di mana kelas itu? Ya, atau di mana kelas juga boleh. Ainal faslu, di mana kelas? Al faslu huna, kelas itu di sini. Nah, ingat yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika ingin menjawab suatu pertanyaan, maka kita ambil jawaban setelah kata tanya. Di sini lihat kata tanya apa? Aina. Apa setelah aina? Al faslu. Berarti ketika kita menjawabnya, maka kita ambil dari al faslunya. Al faslu huna atau al faslu hunaka. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ainal faslu, di mana kelas, maka jangan menjawab huna faslun, ya nggak nyambung. Ya, harusnya apa? Al faslu huna, kelas di sini ya. Maka ini harus kita perhatikan di dalam bahasa Arab ya. Jadi kita harus lihat apa sesudah kata tanya. Kalau sesudah kata tanya itu al faslu, maka kita mengambil jawabannya menggunakan al faslu juga ya. Al faslu huna. Jadi bukan huna faslun. Itu beda lagi nanti kalau
huna faslun ya. Nah, kita ulang. Ainal faslu, di mana kelas? Al faslu huna, kelas di sini ya. Ainal manzilu, di mana rumah? Atau boleh kita tambahkan itu juga ya, nggak apa-apa. Di mana rumah itu ya. Al-manzilu hunaka, rumah itu di sana. Ainal madrasatu, di mana sekolah atau di mana sekolah itu? Al-madrasatu huna, sekolah itu di sini. Ainal ghabatu, di mana hutan? Al-ghabatu hunaka, hutan itu di sana. Kemudian ainad dukkanu, di mana toko? Ad-dukkanu huna, toko itu di sini. Aina suqu, di mana pasar? As-suqu hunaka, pasar itu di sana. Nah, pasar itu di sana. Baik, muncul pertanyaan, ya Ustadz, apakah boleh kita mengatakan aina faslun tanpa menggunakan alif lam? Ya, aina faslun kita katakan kurang pas ya, kurang tepat. Kenapa? Karena faslun ini isim nakirah ya, kata benda yang masih berbentuk umum. Kalau kita mengatakan aina faslun, di mana kelas, maka kelas yang mana dulu? Karena banyak umpamanya kelas ya, banyak sekali kelas sehingga orang bingung menjawabnya. Gimana menjawabnya? Kelas yang mana dulu? Karena ada kelas di sini, ada kelas di sana dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pertanyaan menggunakan aina di mana, maka afdolnya kita menggunakan, yaitu setelah aina itu kita gunakan isim yang ma'rifah, yaitu yang beralif lam ya. Sehingga kita mengatakan ainal faslu, di mana kelas itu, berarti kelas yang kita tanyakan adalah kelas apa yang tertentu, bendanya tertentu, bukan secara umum, tidak ya. Maka ini manfaat daripada yaitu kita menambahkan alif lam. Manfaat daripada kita menambahkan alif lam setelah kata aina ya. Nah, jadi ainal faslu ya, bukan aina faslun ya. Tapi ainal faslu ya. Umpamanya di mana masjid? Ainal masjidu ya. Aina al masjidu menjadi ainal masjidu. Nah, kalau aina masjidun ini boleh-boleh saja sebenarnya, aina masjidun, cuman benda yang ditanyakan masih nakirah ya. Aina masjidun, di mana masjid? Nah, di mana masjid? Tentu nanti orang tidak bisa menjawab karena masjid yang ditanyakan berbentuk nakirah, sangat umum sekali. Masjid yang mana? Ya, harus jelas. Nah, untuk memperjelas benda yang kita tanyakan, kita tambahkan alif lam ya, sehingga menjadi isim ma'rifah, sehingga mengatakan ainal masjidu. Kecuali ada domirnya mungkin di belakang atau mudhof ilaihnya, sehingga tidak perlu pakai alif lam. Contohnya aina masjiduka ya, di mana masjidmu, atau aina baituka, di mana rumahmu ya, aina fasluka, di mana kelasmu. Nah, maka ini baru tepat juga ya. Ya, tidak menggunakan alif lam karena sudah ada domir di belakang. Tapi kalau tidak ada domir, maka usahakan menggunakan alif lam ya, menggunakan alif lam ya. Ainal faslu, ainal masjidu ya, ainal kitabu ya, dan seterusnya. Taib, yang terakhir yang kita bahas yaitu masih menggunakan ismul istifham, yaitu hal. Nah, hal. Nah, namun di sini hal di depannya ada alif lam. Di depannya ada alif lam. Sehingga hal tadi kan lamnya sukun, hal sukun. Kemudian di depannya ada alif lam lagi dan alif lam yang sukun. Berarti ada sukun ketemu sukun. Ini tidak boleh dalam bahasa Arab. Sukun ketemu sukun. Maka sukun yang pertama itu harus kita rubah menjadi kasroh. Hal menjadi hali. Hal menjadi apa? Hali. Nah, agar bisa kita baca secara langsung ya, untuk menyambungnya. Taib. Hal al-faslu huna menjadi halil faslu huna ya. Nah, kita ulang. Halil faslu huna, apakah kelas di sini? Naam al-faslu huna, iya kelas di sini. Ingat, bedakan antara hal huna faslun dengan halil faslu huna ya. Kalau hal huna faslun, apakah di sini kelas? Kalau iya, maka jawabannya apa? Naam huna faslun, iya di sini kelas. Jadi kita mengambil jawaban setelah kata tanya ya.
huna faslun. Hal huna faslun? Na'am, huna faslun. Tapi kalau pertanyaannya mengatakan halil faslu huna, apakah kelas di sini? Jadi kelasnya dulu baru di sininya. Halil faslu huna, apakah kelas di sini? Maka jawabannya kalau memang iya kita bilang na'am al-faslu huna. Iya, kelas di sini. Jadi jangan menjawab na'am huna faslun. Nah, ini tidak sinkron dengan pertanyaannya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat bentuk pertanyaannya. Kalau setelah kata tanya umpamanya hal. Nah, setelah hal ini ternyata al-faslu huna, berarti jawabannya juga seperti itu. Na'am al-faslu huna. Jadi tidak boleh kita menjawabnya yang kita balik, jangan ya. Taib. Kemudian halil faslu hunaka, apakah kelas di sana? Jika tidak maka kita bilang la balil faslu huna. Tidak, tetapi kelas itu di sini. Nah, bal ini aslinya sukun, lamnya bal. Tetapi ingat kalau bertemu dia dengan sukun karena alif lam yang di depannya itu alif lam sukun juga, maka bal menjadi bali ya. Balil faslu huna. Kemudian halil manzilu hunaka, apakah kelas di sana? Kalau iya kita bilang na'am al manzilu hunaka. Iya, kelas itu di sana. Halil manzilu huna, apakah kelas di sini? La balil manzilu hunaka. Tidak, tetapi kelas itu di sana. Kemudian halil madrasatu huna, apakah sekolah di sini? Na'am al madrasatu huna. Iya, sekolah di sini. Halil madrasatu hunaka, apakah sekolah itu di sana? La balil madrasatu huna. Tidak, tetapi sekolah atau sekolahan itu di sini. Halil kanisatu hunaka, apakah gereja itu di sana? Na'am al kanisatu hunaka. Iya, gereja itu di sana. Halil kanisatu huna, apakah gereja itu di sini? La balil kanisatu hunaka. Tidak, tetapi gereja itu di sana. Nah, taib, ini pembahasan kita ya pada episode kali ini ya. Jadi masih berkaitan dengan hunaka atau hunalika, yang mana ini adalah ismul isyarah lil makan ya, kata tunjuk tetapi untuk menunjukkan suatu letak ya, posisi atau tempat. Bisa juga disebut dzarful makan ya, keterangan tempat. Nah, taib, antum bisa baca-baca dan bisa dipahami dan juga bisa latihan sendiri-sendiri ya, untuk lebih memantapkan ya pelajaran di bab yang ini ya. Jadi pelajaran yang kelima ini. Baik, kita coba dulu sebelum kita tutup, kita latihan dulu. Contohnya apa bahasa Arabnya? Coba, apa di sini? Apa bahasa Arabnya? Nah, betul. Madza huna. Kemudian umpamanya di sini lapangan. Huna apa? Huna mal'abun. Taib. Apakah di sini lapangan? Apa bahasa Arabnya? Nah, hal huna mal'abun? Ya, kalau iya jawabannya iya, di sini lapangan. Ya, apa bahasa Arabnya? Na'am huna mal'abun. Ya. Apakah di sini sawah? Apa bahasa Arabnya? Hal huna mazra'atun? Kemudian tidak, tetapi di sini lapangan. Ya, bahasa Arabnya apa? La bal huna mal'abun. Kemudian di mana lapangan? Apa bahasa Arabnya? Ainal mal'abu? Taib. Kemudian lapangan itu di sini apa? Al mal'abu huna. Kemudian apakah lapangan itu di sini? Apa bahasa Arabnya? Nah, halil mal'abu huna. Kemudian iya, lapangan itu di sini. Apa bahasa Arabnya? Na'am al mal'abu huna. Nah, kemudian apakah lapangan itu di sana? Apa bahasa Arabnya? Nah, halil mal'abu hunaka.
Nah, kemudian tidak, tetapi lapangan itu di sini. Bahasa Arabnya apa? La balil mal'abu huna. Ya, la balil mal'abu huna. Taib, maka ini contoh-contoh ya penggunaan huna atau hunaka dan juga hunalika. Mudah-mudahan para peserta sekalian ya bisa memahami ya dan bisa mencerna sehingga bisa mempraktekkannya, ya, mengajarkannya sehingga sedikit demi sedikit ya kita mudah untuk memahami bahasa Arab, sehingga mudah bagi kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis dan memahami kitab-kitab para ulama, sehingga mudah bagi kita untuk mendalami dan menelaah ya tafaqquh fid din, sehingga pemahaman agama kita ya menjadi mendalam, karena banyak sekali istilah-istilah di dalam ibadah ya, di dalam agama kita menggunakan istilah berbahasa Arab. Taib, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang insyaallah. Tetap semangat dan tetap bersabar di dalam mendalami dan pelajari bahasa Arab. Semoga Allah mudahkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa narakum alal khair insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء